Halo sobat masak semuanya, kali ini kita bikinnya seger-seger yuk, langsung aja kita bikin sama-sama. Pertama-tama siapkan panci, di sini aku menggunakan Nutrijel leci kemasan besar ukuran 15 gram, tambahkan 9 sendok makan gula pasir, kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Hal ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Lanjut, kita tambahkan 800 ml air bersih, masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Kemudian aduk-aduk semua bahannya biar tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menempel di dasar panci. Jika semua bahannya sudah tercampur rata, selanjutnya kita akan masak puding lecinya menggunakan api ukuran sedang aja. Dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk seperti ini biar tidak ada bahan yang menempel di dasar panci. Dan jika puding lecinya sudah mendidih, ini tandanya puding lecinya sudah matang. Kita matikan api kompornya dan kemudian kita aduk-aduk kembali hingga uap panasnya berkurang. Setelah uap panasnya berkurang, kemudian masukkan fruity acid ke dalamnya. Untuk fruity acidnya ini ada di belakang kemasan Nutrijel lecinya. Untuk fruity acidnya ini tidak boleh di skip ya teman-teman, karena ini yang akan menguatkan rasa lecinya. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya bagi puding lecinya ke dalam 4 wadah yang berbeda. Untuk satu wadahnya ini aku isi dari 200 sampai 210 ml. Masukkan satu persatu hingga selesai. Untuk wadah yang pertama aku tambahkan pewarna makanan hijau sebanyak 2-3 tetes. Untuk wadah yang kedua aku tambahkan pewarna makanan merah cabai sebanyak 2-3 tetes. Untuk wadah yang ketiga aku tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan kuning. Untuk wadah yang keempat aku tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan ungu. Kemudian aduk-aduk satu persatu hingga tercampur rata. Gunakan sendok yang berbeda ya teman-teman biar warnanya tidak tercampur satu sama lain. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata dan pastikan tidak ada warna yang mengendap di dasar wadah. Ulangi cara yang sama, aduk-aduk per warnanya menggunakan sendok yang berbeda dan aduk hingga tercampur merata dan pastikan tidak ada warna yang mengendap di dasar wadah. Ulangi cara yang sama hingga semua warnanya tercampur merata dan selesai. Selanjutnya kita biarkan sampai pudingnya menjadi set. Lanjut siapkan wadah, tambahkan 1 sendok makan biji selasi dan 100 ml air panas, kemudian kita biarkan sampai mengembang. Kembali lagi ke pudingnya, ini aku ambil puding yang berwarna merah, ini udah keras dan set, kemudian aku pindahkan ke talenan dan lanjut aku potong menjadi bagian kotak-kotak yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang aja. Lakukan satu persatu hingga selesai. Selanjutnya pisahkan menggunakan sendok seperti ini, kemudian kita pindahkan lagi ke dalam wadah. Lanjut ke puding warna ungu, di sini aku pindahkan ke talenan dan potong menjadi bagian kotak yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang aja. Potong-potong terus sampai selesai. Kemudian pisahkan menggunakan sendok seperti ini dan kita masukkan kembali puding warna ungunya ke dalam wadah. Lanjut untuk puding warna hijaunya juga sudah mengeras dan set. Aku pindahkan ke talenan, kemudian aku potong menjadi bagian kotak yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang aja. Lakukan sampai selesai. Kemudian kita pisahkan menggunakan sendok seperti ini dan masukkan kembali ke dalam wadah. Lanjut ke puding warna orange-nya, ini juga puding warna orange-nya sudah mengeras dan set. Kemudian aku pindahkan ke dalam talenan dan aku potong-potong dengan ukuran kotak yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang aja. Lakukan sampai selesai. Kemudian pisahkan menggunakan sendok seperti ini dan masukkan kembali ke dalam wadah. Nah ini dia hasilnya setelah semua pudingnya selesai aku potong-potong. Selanjutnya untuk warna hijau di sini aku menggunakan 1 saset pop es rasa melon, masukkan ke dalam gelas cup seperti ini. Kemudian tambahkan setengah saset susu kental manis. Untuk mereknya ini bebas ya teman-teman. Kalau di sini aku menggunakan merek Frisian Flag.
Kemudian kita aduk-aduk antara pop es melon dan susu kental manisnya sambil diaduk sambil kita tempelkan ke antara dinding gelas cupnya seperti ini. Lakukan kira-kira sampai segini aja ya teman-teman. Pokoknya di pinggirannya ini sudah nampak warna hijau. Kemudian masukkan es batu secukupnya. Ini aku masukkan kurang lebih 3-4 sendok aja. Dan tambahkan susu cair ya. Ini aku memakai 150 ml susu cair. Aku menggunakan merek Diamond. Dan masukkan jelinya ini kurang lebih 4 sendok makan. Kemudian di atasnya kita tambahkan biji selasi yang tadi sudah kita siram menggunakan air panas. Nah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Ini untuk rasa melonnya dengan jeli warna hijau. Selanjutnya kita bikin minuman warna pink. Di sini aku menggunakan 1 saset pop es rasa stroberi, kemudian tambahkan setengah saset susu kental manis warna putih. Kemudian aduk-aduk bubuk pop esnya menggunakan susu kental manis dan sambil ditempelkan ke dinding gelas cupnya kurang lebih seperti ini sampai warnanya berubah menjadi pink. Selanjutnya tambahkan es batu kurang lebih 3-4 sendok makan dan tambahkan susu cair sebanyak 150 ml. Kemudian tambahkan potongan jeli warna merah kurang lebih sebanyak 4 sendok makan. Dan terakhir di atasnya tambahkan juga biji selasi. Selanjutnya untuk warna orange di sini aku menggunakan 1 saset pop es rasa mangga, kemudian tambahkan setengah saset susu kental manis. Kemudian aduk bubuk pop esnya dan dicampur dengan susu kental manis kurang lebih seperti ini sambil ditempel-tempelkan ke dinding gelas cupnya sampai gelasnya berubah menjadi warna orange. Lakukan sampai selesai. Kemudian tambahkan 3-4 sendok makan es batu. Selanjutnya tambahkan 150 ml susu cair. Kemudian masukkan 3-4 sendok makan jeli yang berwarna orange dan di atasnya kita tuangkan biji selasi. Nah, ini dia untuk warna orange-nya, cantik banget ya. Lanjut untuk yang warna ungu, di sini aku menggunakan 1 saset pop es rasa anggur, kemudian tambahkan setengah saset susu kental manis. Oh iya teman-teman, jika tidak ada susu saset, teman-teman bisa mengukurnya dengan ukuran 1 sendok makan. Kemudian aduk-aduk bahan-bahan semuanya hingga tercampur rata dan sambil kita tempelkan ke dinding gelas cupnya sampai warnanya berubah menjadi ungu. Lakukan hingga selesai. Kemudian tambahkan es batu kurang lebih 3-4 sendok makan. Masukkan susu cair sebanyak 150 ml. Lanjut masukkan potongan jeli warna ungu sebanyak 4 sendok makan. Dan yang terakhir kita tuang di atasnya 1 sendok makan biji selasi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Semua varian rasanya sudah selesai dibuat. Ada rasa melon, stroberi, mangga, dan anggur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan videoku berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan minuman kekinian yang bikinnya super gampang banget dan rasanya juga enak dan seger. Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan panci dan di sini aku menggunakan 1 saset Nutrijel coklat kemasan besar ukuran 30 gram. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir dan kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini. Ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan adonan pudingnya tidak ada yang menggumpal. Aduk-aduk terus hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan air bersih sebanyak 700 ml. Aduk-aduk kembali semuanya hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan-bahan puding coklat yang menempel di dasar panci.
Jika semuanya sudah tercampur rata, selanjutnya kita masak puding coklatnya menggunakan api yang sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk seperti ini biar tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Setelah puding coklatnya mendidih seperti ini tandanya puding coklatnya sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya kita matikan api kompornya dan setelah itu kita aduk-aduk kembali puding coklatnya hingga uap panasnya berkurang. Selanjutnya kita akan tuang puding coklatnya ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Di sini aku menggunakan cetakan berbentuk kotak ya teman-teman. Atau teman-teman silahkan menggunakan cetakan model lain, sesuaikan aja yang ada di rumah teman-teman ya. Selanjutnya kita biarkan puding coklatnya sampai set. Lanjut kita bikin adonan puding yang kedua. Di sini aku menggunakan 1 saset Nutrijel rasa mangga kemasan besar ukuran 15 gram. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir dan selanjutnya kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini. Ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan pudingnya ini tidak ada yang menggumpal ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 700 ml. Biar warna puding mangganya lebih cantik, di sini aku tambahkan 3 tetes pewarna makanan orange. Kemudian aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan yang menempel di dasar panci. Jika semuanya sudah tercampur rata, selanjutnya masak puding mangganya menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk seperti ini biar tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci dan semuanya tercampur rata. Jika puding mangganya sudah mendidih seperti ini tandanya puding mangganya sudah matang. Selanjutnya matikan api kompor dan terus diaduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Selanjutnya masukkan fruity acidnya ya teman-teman. Untuk fruity acidnya ini ada di belakang kemasan Nutrijel. Kemudian aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Dan ini puding mangganya sudah siap kita cetak menggunakan cetakan yang sudah kita siapkan. Tuang perlahan-lahan hingga selesai. Sisihkan terlebih dahulu puding mangganya sampai set. Kembali lagi ke puding coklatnya ya teman-teman. Ini puding coklatnya sudah mengeras dan set. Selanjutnya aku akan serut-serut puding coklatnya menggunakan serutan seperti ini. Serut-serut puding coklatnya sampai selesai. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Setelah semua pudingnya selesai aku serut, kemudian aku sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke puding mangganya. Ini puding mangganya juga sudah mengeras dan set. Dan lakukan cara yang sama, aku serut juga puding mangganya menggunakan serutan. Serut terus sampai puding mangganya selesai. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Setelah semua puding mangganya selesai aku serut, selanjutnya aku akan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan wadah, kemudian tambahkan 1 sendok makan biji selasi dan tambahkan air panas 100 ml. Kemudian biarkan sampai biji selasinya mengembang. Selanjutnya kita bikin untuk cairan pop esnya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan 4 saset pop es rasa mangga. Masukkan satu persatu hingga selesai dan tambahkan 4 saset susu kental manis. Untuk susu kental manisnya di sini aku menggunakan merek Frisian Flag, tapi teman-teman kalau mau mengganti dengan merek favorit teman-teman yang lain juga boleh ya. Masukkan satu persatu susu kental manisnya sampai selesai. Kemudian tambahkan 1200 ml air matang ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu, pastikan semua bahannya tercampur rata dan tidak ada lagi bahan-bahan yang menggumpal. Biar lebih cepat tercampur merata, teman-teman juga bisa mengaduknya menggunakan bis ya. Nah ini dia semua bahannya sudah tercampur rata. Biar warnanya lebih cantik lagi, di sini aku akan tambahkan pewarna makanan oranye kurang lebih 3-4 tetes ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk kembali hingga warnanya tercampur merata. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Jadi tampilan warnanya itu lebih segar dan lebih cantik seperti ini.
Selanjutnya kita masukkan puding coklat yang sudah kita serut tadi, masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan juga puding mangga yang sudah kita serut tadi ya teman-teman, masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Yang terakhir kita juga masukkan biji selasi yang sudah mengembang tadi ya teman-teman. Masukkan semuanya, kemudian aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Nah ini dia hasilnya teman-teman, minuman kekiniannya sudah jadi. Ini rasanya enak banget, tampilannya seger dan aromanya juga wangi. Dengan modal hanya 20 ribuan aja bisa jadi sepanci besar seperti ini. Selanjutnya aku akan kemas minuman kekinian ini menggunakan gelas plastik ukuran 12 oz teman-teman. Masukkan kurang lebih 3-3,5 centong untuk per gelasnya. Atau teman-teman kalau ingin menggunakan cup dengan ukuran lain juga boleh. Dan untuk harga jualnya teman-teman sesuaikan aja dengan modal dan ukuran gelas yang teman-teman pakai. Untuk takaran gelas 12 oz bisa jadi 10 gelas. Dengan tampilan yang cantik dan menarik seperti ini, insya Allah resep dan ide jualan kali ini bisa disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk penyajiannya bisa teman-teman tambahkan es batu atau masukkan terlebih dahulu ke kulkas sampai dingin. Sebelum aku tutup videonya, aku mau cobain dulu. Ini untuk satu gelas seperti ini isiannya full banget ya teman-teman, penuh dengan jelly coklat dan jelly mangga. Untuk rasanya sendiri ini manisnya pas, enak banget. Silahkan teman-teman cobain di rumah ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dan resep ide jualanku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan update videoku selanjutnya. Bye-bye. Halo sobat masak semuanya, di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan minuman kekinian yang rasanya enak banget dan cara bikinnya gampang. Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan panci dan di sini aku gunakan Nutrijel kemasan yang besar rasa stroberi ukuran 15 gram. Buka Nutrijel dari kemasannya, kemudian tuangkan ke dalam panci dan tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Untuk gula pasirnya ini sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau teman-teman suka manis silahkan ditambah dan jika kurang suka manis silahkan dikurangi. Kemudian masukkan air sebanyak 200 ml, aduk terlebih dahulu. Aduk perlahan-lahan hingga semua serbuknya tidak ada yang menggumpal. Kemudian jika sudah tercampur rata, tambahkan kembali air sebanyak 500 ml. Jadi total air yang digunakan adalah 700 ml. Aduk-aduk kembali biar kita bisa memastikan tidak ada serbuk yang menempel di dasar panci. Jika semuanya sudah larut seperti ini, kemudian biar warnanya makin cantik, aku akan tambahkan pewarna makanan merah cabai sebanyak 3 tetes. Kemudian masak pudingnya menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman, dan sambil diaduk-aduk terus hingga matang. Jika sudah mendidih seperti ini tandanya sudah matang. Matikan api kompor, kemudian aduk-aduk kembali hingga uap panasnya sedikit berkurang. Jika uap panasnya sudah mulai berkurang, masukkan fruity acidnya ya teman-teman. Untuk fruity acidnya ini tidak boleh di skip karena ini yang menguatkan rasa stroberinya. Selanjutnya tuang pudingnya ke dalam cetakan ya teman-teman. Untuk cetakannya ini bebas ya teman-teman, boleh gunakan cetakan apa saja. Di sini aku gunakan cetakan loyang roti. Sisihkan terlebih dahulu hingga pudingnya set. Selanjutnya siapkan panci kembali dan di sini aku gunakan Nutrijel rasa kelapa ya teman-teman. Ini ukurannya besar juga 15 gram. Buka dari kemasan, tuang ke dalam panci, kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan.
Kemudian tambahkan air sebanyak 200 ml terlebih dahulu. Aduk-aduk semuanya hingga tercampur rata. Kemudian jika sudah mulai rata seperti ini, tambahkan kembali airnya sebanyak 500 ml. Jadi total air yang digunakan yaitu 700 ml. Kemudian tambahkan santan instan. Di sini aku gunakan yang ukuran kecil 65 ml. Masukkan 1 bungkus santan instannya, kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Jika sudah mulai tercampur rata seperti ini, kemudian kita masak puding kelapanya menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak ini harus diaduk terus biar santannya merata dan tidak pecah. Nah, jika mendidih seperti ini tandanya sudah matang. Matikan api kompor dan kita aduk-aduk kembali hingga uap panasnya sedikit berkurang. Jika uap panasnya mulai berkurang, selanjutnya kita tinggal tuangkan puding kelapanya ke dalam cetakan yang sudah kita siapkan. Sisihkan terlebih dahulu hingga puding kelapanya set. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 1 sendok makan biji selasi dan tambahkan air panas secukupnya. Kemudian kita akan biarkan biji selasinya sampai mengembang, kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu pudingnya set, di sini aku akan siapkan larutan pop es. Aku gunakan 4 bungkus pop es rasa stroberi. Buka dari kemasan dan tuang pada suatu wadah. Kemudian tambahkan 4 saset susu kental manis. Di sini aku gunakan merek Frisian Flag. Buka dari kemasan dan tuangkan semua susunya. Untuk susu kental manisnya ini opsional ya teman-teman. Jika teman-teman suka manis, teman-teman boleh tambahkan, dan jika kurang suka manis, teman-teman juga bisa kurangkan susu kental manisnya. Untuk seleraku menggunakan 4 saset susu kental manis. Ini manisnya udah pas ya teman-teman. Tapi teman-teman silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman sendiri. Jika semua susu kental manisnya sudah selesai kita masukkan, kemudian tambahkan air matang sebanyak 200 ml. Aduk-aduk hingga susu dan bubuk pop esnya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan kembali air matang sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Jadi total air yang digunakan yaitu 1200 ml. Biar warnanya lebih cantik lagi, di sini aku tambahkan 3-4 tetes pewarna makanan merah cabai. Kemudian aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Sisihkan terlebih dahulu karena kita akan melihat pudingnya sudah set atau belum. Nah, ini dia puding stroberinya sudah set. Di sini aku akan potong-potong puding stroberinya. Ini untuk potongannya bebas ya teman-teman. Di sini aku akan potong tipis-tipis aja seperti ini. Ini akan aku bikin kotak-kotak kecil, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang aja. Jika semua puding stroberinya sudah selesai kita potong-potong, selanjutnya kita pindahkan ke dalam suatu wadah. Lanjut untuk puding kelapanya, ini juga udah set ya teman-teman. Kemudian aku akan kerok menggunakan kerokan kelapa. Kerok-kerok terus hingga bentuknya mirip kelapa muda beneran ya teman-teman. Jadi hasilnya lebih banyak, dan untuk ukurannya ini jangan terlalu besar ya teman-teman. Kecil-kecil aja, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita tinggal masukkan potongan puding stroberinya ke dalam larutan pop esnya. Masukkan juga puding kelapanya yang sudah kita serut-serut tadi. Yang terakhir kita tinggal tambahkan biji selasi yang sudah kita siram menggunakan air panas tadi. Selanjutnya kita tinggal aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Warnanya cantik banget ya, dan ini rasanya juga enak. Isiannya full banget, cara bikinnya gampang banget, dan ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari ide untuk jalan teman-teman.
Nah, untuk packingannya di sini aku menggunakan gelas plastik ukuran 12 oz. Untuk gelas plastiknya ini bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ukuran lebih besar ataupun lebih kecil. Teman-teman tentukan aja dengan harga jual yang teman-teman mau. Selain dijadikan resep ide jualan, resep ini juga bisa dijadikan resep minuman andalan keluarga saat berkumpul bersama orang-orang tersayang, atau bisa dijadikan resep takjil saat berbuka puasa. Dengan menggunakan gelas ukuran 12 oz, ini hasilnya menjadi 11 gelas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bebas jual dengan harga jual yang teman-teman mau. Untuk modalnya ini nggak sampai Rp25.000 ya teman-teman. Jadi insya Allah ini bisa mendatangkan banyak untung buat teman-teman yang ingin menggunakannya sebagai resep ide jualan. Dalam satu gelas ini isiannya full banget, rasanya enak, tampilannya menarik, insya Allah laris manis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching, bye-bye. Halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep minuman kekinian yang bikinnya super gampang, rasanya enak, tampilannya menarik, dan modalnya hanya 20 ribuan aja bisa jadi 12 gelas cup seperti ini. Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Siapkan panci, dan di sini aku menggunakan Nutrijel rasa melon kemasan besar ukuran 15 gram. Tambahkan 7 sendok makan gula pasir atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Dan diaduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan tidak menggumpal teman-teman. Kemudian tambahkan 700 ml air bersih. Masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Selanjutnya aduk-aduk terlebih dahulu agar semua bahannya tercampur rata. Dan yang pasti tidak ada yang mengendap di dasar panci teman-teman. Biar warnanya makin cantik, di sini aku tambahkan 3-4 tetes pewarna makanan hijau tua ya teman-teman. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya kita akan masak puding melonnya menggunakan api yang sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk seperti ini, biar tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan jika puding melonnya sudah mendidih, ini tandanya sudah matang. Kemudian matikan api kompornya dan terus diaduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Jika uap panasnya sudah berkurang, selanjutnya masukkan fruity acid ke dalamnya ya teman-teman. Dan aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian tuang puding melonnya ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Di sini aku menggunakan cetakan berbentuk kotak ya teman-teman. Selanjutnya kita biarkan puding melonnya sampai set. Lanjut kita bikin bahan yang kedua. Di sini aku menggunakan Nutrijel rasa coklat kemasan besar ukuran 30 gram. Tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan tidak menggumpal teman-teman. Selanjutnya tambahkan 700 ml air bersih, masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Jika dirasa semua bahannya sudah tercampur rata, kita akan masak puding coklatnya menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk seperti ini. Dan jika puding coklatnya sudah mendidih, ini tandanya puding coklatnya sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya kita matikan api kompornya dan terus saja diaduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Kemudian tuang puding coklatnya ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Di sini aku menggunakan cetakan berbentuk kotak. Kemudian biarkan sampai puding coklatnya set. Lanjut siapkan wadah dan tambahkan 1 sendok makan biji selasi. Kemudian masukkan air panas secukupnya dan kita akan tunggu sampai biji selasinya mengembang. Lanjut siapkan panci yang cukup besar, kemudian tambahkan 4 saset pop es rasa melon, masukkan satu persatu hingga selesai. Kemudian tambahkan 4 saset susu kental manis warna putih. Di sini aku menggunakan merek Frisian Flag ya teman-teman, tapi kalau teman-teman mau mengganti dengan merek lain juga boleh. Masukkan susu kental manisnya satu persatu hingga selesai.
Selanjutnya tambahkan 1200 ml air matang. Tuangkan perlahan-lahan hingga selesai. Selanjutnya aduk-aduk semua bahan-bahannya hingga tercampur rata. Biar warnanya makin cantik, di sini aku tambahkan 3-4 tetes pewarna makanan hijau tua. Dan aduk-aduk kembali hingga tercampur rata dan jadinya warnanya makin cantik ya teman-teman. Hijaunya jadi berubah lebih cerah. Kemudian tambahkan biji selasi yang sudah mengembang dan kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kembali lagi ke puding melonnya. Ini puding melonnya sudah mengeras dan set. Selanjutnya aku akan serut puding melonnya menjadi bagian lebih kecil-kecil lagi teman-teman. Lakukan hingga selesai. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Semua puding melonnya sudah selesai aku serut. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Kembali lagi ke puding coklatnya. Ini juga puding coklatnya sudah set dan mengeras. Kemudian aku serut juga menggunakan serutan kecil ini. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya masukkan puding melon serutnya ke dalam panci. Masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Lanjut masukkan puding coklat serutnya juga ya teman-teman. Masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Dan selanjutnya kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Nah ini dia minuman kekiniannya sudah jadi ya teman-teman. Isinya full banget. Ada serutan puding melon dan puding coklat. Untuk penyajiannya di sini aku menggunakan gelas cup ukuran 12 oz dan aku juga menambahkan beberapa es batu atau teman-teman juga bisa tidak menambahkan es batu tapi langsung masukkan ke dalam lemari pendingin. Untuk harga jualnya teman-teman bisa mulai jual harga 5.000 per cup seperti ini atau sesuaikan aja dengan modal dan keinginan teman-teman. Dengan tampilannya yang menarik seperti ini, insya Allah resep ide jualan minuman kekinian ini bisa disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah ini dia teman-teman, semuanya sudah selesai aku packing menggunakan gelas plastik ukuran 12 oz, jadinya 12 gelas ya teman-teman. Dengan modal hanya 20 ribuan aja, insya Allah resep ide jualan kali ini bisa mendatangkan banyak untung buat teman-teman yang ingin mencobanya di rumah. Selain dijadikan resep ide jualan, resep ini juga cocok banget untuk dijadikan minuman favorit untuk keluarga tersayang di rumah. Untuk rasanya ini tidak perlu diragukan ya teman-teman, rasanya enak banget. Dalam satu gelas ini isiannya full banget. Perpaduan antara serutan puding coklat, serutan puding melon, dan biji selasinya ini enak banget ya teman-teman. Manisnya pas dan ini tampilannya menarik, insya Allah bisa jadi kesukaan semua orang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu resep minuman kekinianku kali ini. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.